Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Agama Jalan Tuhan. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Janganlah kita cepat-cepat mengatakan bahwa pendiri agama Kristen adalah Yesus Kristus. Perhatikanlah bahwa sampai akhir hidupnya di bumi ini, Yesus tidak pernah meninggalkan agama yang dianutnya, yaitu agama Yahudi. Jadi sebenarnya Yesus bukan penganut agama Kristen dan bukan pula anggota gereja Kristen. Inilah faktanya. Yesus adalah orang Yahudi, orang tuanya Yahudi, agamanya Yahudi, kitab sucinya Yahudi, ibadahnya Yahudi, budayanya Yahudi, namanya pun Yahudi. Nama Yesus berasal dari Yeshua, yaitu sebuah kata jadian dari Yehosua, yang berarti Allah adalah keselamatan. Jelas Yesus adalah penganut agama Yahudi dan ia menjalankannya dengan taat. Lalu Yesus menjadi guru keliling. Apa yang diajarkannya? Yang diajarkannya adalah keyakinan yang dianutnya, yaitu agama Yahudi. Akan tetapi ternyata ia tidak menganut dan mengajarkan agamanya secara konservatif, tetapi secara liberal. Orang yang berpikir secara liberal adalah orang yang tidak mau berpikir ulang tentang keyakinannya dari sudut pandang yang berbeda dan mau memberi arti lain terhadap apa yang diyakininya. Misalnya, menurut agama Yahudi, membunuh itu keliru. Yesus mengiyakan ajaran itu. Namun, menurut Yesus, membenci seseorang meskipun tidak membunuhnya pun adalah keliru. Sabda Yesus, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebab itu, segeralah berdamai dengan lawanmu." Contoh lain, menurut agama Yahudi, kita boleh membalas kejahatan seseorang asal tidak melebihi apa yang diperbuat orang itu. Kalau orang itu melukai mata kita, cukuplah kita balas dengan melukai matanya saja, bukan matanya dan juga giginya. Namun menurut Yesus, meskipun kita berhak membalas, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Sabdanya, "Kamu akan mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Simaklah struktur kalimat-kalimat Yesus itu, yakni, "Kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu." Dengan demikian, Yesus memberi dimensi yang baru pada ajaran agama yang sudah ada. Yesus bukan secara harfiah menafsirkan ajaran agamanya, melainkan jauh lebih luas daripada yang tertulis secara harfiah. Dalam contoh lain, Yesus menaati peraturan tentang hari Sabat yang melarang orang melakukan kegiatan selain kegiatan ibadah. Namun, ternyata Yesus melakukan kegiatan lain, seperti menolong orang lain dan memetik serta mengunyah butir-butir gandum. Yesus bersabda, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Setelah kenaikan Yesus ke surga,
para pengikutnya meneruskan dan menjalankan dimensi-dimensi baru sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Mereka semua adalah penganut agama Yahudi. Namun, dalam perkembangannya waktu, mereka mulai merasakan bahwa antara ajaran Yesus yang bersifat liberal ada perbedaan dengan ajaran resmi yang bersifat konservatif. Lambat laun mereka mulai terpisah dari kelompok besar yang resmi. Sekitar 10 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, kelompok-kelompok kecil pengikutnya mulai tersebar ke negara-negara sekitar Laut Mediterania. Pada masa itu pertama kali muncul sebutan Kristen seperti tercatat di Antiochialah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mungkin sebutan itu merupakan ejekan, mungkin juga bukan, sebab kata kematisai di ayat itu adalah verba yang tidak mengandung konotasi tertentu. Bagaimanapun juga, mulai pada tahun 40-an, itulah lambat laun kelompok-kelompok Kristen mulai mempunyai jati dirinya, bukan lagi sebagai mazhab dari agama Yahudi, melainkan sebagai agama tersendiri. Jadi, siapa pendiri agama Kristen? Kita tidak akan menyebut Yesus sebagai pendiri agama Kristen, sebab ia memang tidak pernah mendirikan sebuah agama. Yang dilakukan oleh Yesus adalah memberi arti yang lebih bebas, lebih luas, dan lebih mendalam pada agama Yahudi. Ia sendiri tidak pernah meninggalkan agama itu dan tidak pernah menyuruh para pengikutnya untuk meninggalkan agama itu. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu, para pengikut Yesus merasakan bahwa apa yang diteladankan oleh Yesus merupakan gaya hidup yang berbeda dari agama yang semula mereka anut. Sedikit demi sedikit, mereka merasa diri berada di jalan yang berbeda. Di jalan apa itu? Di jalan Yesus atau jalan Tuhan. Itulah sebutan yang paling awal yang dipakai oleh para pengikut Yesus untuk menyatakan jati dirinya mereka. 6 kali Kisah Para Rasul memakai sebutan itu. Kita tidak mengetahui kapan dan di mana tepatnya sebutan jalan Tuhan dipakai untuk pertama kalinya. Tetapi itu sebutan tertua untuk gereja. Di sebuah sidang pengadilan, Rasul Paulus menegaskan, "Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah, nenek moyang kami, dengan menganut jalan Tuhan." Jalan Tuhan itulah nama tertua untuk agama Kristen. Apa latar belakang sebutan itu? Jelas, latar belakangnya adalah Yesus sendiri. Ia bersabda, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa agama tidak menyelamatkan, namun hanya mengikuti Kristus dan menjalankan kebenaran yang menyelamatkan kami. Amin.